sahabat beriman, COVID-19 telah mewabah di seluruh penjuru dunia. Hal ini menyebabkan kecemasan bagi setiap orang. Sebab penyakit menular ini dapat menjangkit manusia tanpa mengenal usia. Lantas, apakah obat virus sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Bagaimanakah langkah spiritual menghadapi virus corona? Serta seperti apa ikhtiar sembuh dari virus corona? Simak ulasannya dengan menonton hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Al-Quran kabarkan obat virus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin seluruh penyakit yang menimpa seorang hamba pasti ada obatnya, termasuk juga pandemi virus corona yang tengah mewabah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa segala penyakit tentu ada obat yang dapat mencegah, menyembuhkan, ataupun meringankan penyakit tersebut. Apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung dorongan untuk mempelajari pengobatan dari segala penyakit. Jenis obat-obatan alami yang dapat menyembuhkan penyakit pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 jenis obat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yaitu jahe, madu, dan delima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 17. Selain jahe, madu juga termasuk obat yang dapat menjadi penawar penyakit. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 69. Selain madu dan jahe, buah yang juga dapat menyembuhkan penyakit yaitu delima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 68 hingga 69. Langkah spiritual hadapi virus corona. Tubuh manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu fisik atau jasad, akal, dan roh. Dalam ilmu kedokteran, hanya fokus pada jasad. Akal terkait dengan ilmu pengetahuan, sementara roh sama sekali tidak dipelajari baik dalam pelajaran formal maupun dalam ilmu kedokteran. Roh terkait dengan nilai-nilai spiritual. Setiap penyakit akan menghantam 2 di antaranya, fisik atau roh. Terkait penyakit fisik, Al-Quran mengajarkan kita akan tidak semua yang diinginkan harus dimakan. Akan tetapi, menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang menyehatkan bagi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 4. Sedangkan, terkait ruh tak banyak dipelajari. Akan tetapi, ruh dapat dikuatkan dengan nilai-nilai spiritual yang dilakukan seseorang. Sebab, jika fisiknya sakit, namun ruhnya tetap sehat, maka daya tahan tubuh tetaplah kuat. Sebaliknya, jika ruhnya sakit, meski fisiknya terlihat sehat, maka seseorang akan dalam keadaan lemah. Kondisi ini dapat diobati dengan ibadah. Untuk itulah, kita diperintahkan untuk menunaikan sholat, mengaji, puasa, dan ibadah lainnya. Inilah asupan untuk menguatkan roh. Terkait penyakit virus corona yang mewabah saat ini, bisa dilakukan dengan pengobatan secara fisik dan roh. Dari segi fisik, kita dianjurkan memakan makanan yang bernutrisi dan menguatkan imunitas. Sementara rohani, kita juga menjadi bagian penting. Jika roh kita lemah, maka akan berpengaruh dengan kondisi fisik. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penderita virus. Tak bisa dipungkiri, banyak orang yang resah menghadapi wabah virus corona. Sebab jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Virus corona memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapinya, kita dianjurkan untuk berikhtiar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita agar tidak memasuki wilayah yang terdapat wabah penyakit menular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Seorang yang tertimpa penyakit belum tentu meninggal dunia, sebab setiap manusia sudah ditentukan batas waktu hidupnya. Apabila terjangkit wabah penyakit menular, tak perlu mencontoh sikap Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya padanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. Nah sahabat beriman, ada banyak hikmah yang dapat dipetik dalam melewati wabah penyakit virus corona saat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki segala peristiwa yang terjadi di muka bumi. Dalam menghadapinya, kita tak boleh mengeluh atau berputus asa. Sebab di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 17.